Nah, kita perhatikan ada sebuah lingkaran, dibuatlah dua buah sumbu yang saling tegak lurus, membagi lingkaran menjadi 4 bagian. Bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sumbu yang horizontal disebut dengan sumbu X atau aksis. Sumbu yang vertikal disebut dengan sumbu Y atau ordinat. 4 bagian wilayah ini disebut dengan kuadran. Koordinat kartesius merupakan letak suatu titik atau objek yang dituliskan dengan X, Y. Titik koordinat ditulis sebagai X, Y. Contoh, diberikan sebuah bidang koordinat kartesius dengan 4 buah titik A, B, C, D. Nilai positif sumbu X di sebelah kanan, nilai negatif sumbu X sebelah kiri, nilai positif sumbu Y sebelah atas, nilai negatif sumbu Y bagian bawah. Untuk titik A, nilai X nya 7, nilai Y nya 4. Itu titik koordinat yang B. Itu titik yang B, X nya min 7, Y nya 4. Yang C, X nya min 7, Y nya min 4. Dan yang terakhir titik D, X nya 7, Y nya min 4. Sehingga dapat disimpulkan titik koordinat A 7,4, koordinat B min 7,4, koordinat C min 7, min 4, koordinat D 7, min 4. Selanjutnya kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam bidang koordinat ini terdapat 4 buah titik. Kita akan mencari berapa sih jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi titik itu sama dengan jarak titik terhadap masing-masing sumbu. Yang pertama, titik A ke sumbu X berjarak 1, 2, 3, 4. Ke sumbu Y berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 7 satuan dari sumbu Y. Itu titik B 1, 2, 3, 4. Ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga titik B berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 7 satuan ke sumbu Y. Titik C juga sama, kita hitung berapa langkah ke sumbu X dan ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4. 4 ke sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah ke sumbu Y. Sehingga titik C berjarak 4 satuan dari sumbu X, 4 satuan, dan berjarak 7 satuan dari sumbu Y. Yang terakhir titik D 1, 2, 3, 4 ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga titik D berjarak 4 satuan dari sumbu X dan berjarak 7 satuan dari sumbu Y. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang wilayah bagian bidang kartesius. Ingat, tadi wilayah atau bagian bidang
kartesius disebut dengan kuadran. Nah, di sini di bidang kartesius terdapat 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 terletak 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat. Kuadran 1 koordinat X nilainya positif dan koordinat Y bernilai positif. Kuadran 2 koordinat X-nya bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai positif. Kuadran 3 nilai X-nya bernilai negatif, nilai Y-nya juga bernilai negatif. Kuadran 4 koordinat X-nya bernilai positif, koordinat Y-nya bernilai negatif. Nah, di sini ada contoh soal latihan. Yang pertama, tentukanlah koordinat titik E yang ini serta jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y serta letak kuadrannya. Nah, titik E berapakah koordinat titiknya? E nilai X-nya adalah 2 dan Y sama dengan 2, sehingga titik koordinat E adalah 2,2. Berapa jarak titik E ke masing-masing sumbu? Nah, ke sumbu X 1, 2, ke sumbu Y 1, 2, sehingga diperoleh titik koordinat E berjarak 2 satuan dari sumbu X dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y, dan di sini merupakan termasuk berada di kuadran 1. Oke, mudah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Nah, contoh yang kedua, tentukanlah koordinat titik G serta jarak titik G terhadap sumbu X dan sumbu Y serta letak kuadrannya. G, X-nya min 3, Y-nya juga min 3, sehingga koordinatnya G sama dengan min 3, min 3. Nah, kita hitung jaraknya. Jarak G ke X 1, 2, 3. Jarak G ke Y 1, 2, 3. Nah, setelah tahu jaraknya, kita lihat G ini terletak di kuadran berapa. Ternyata titik G ini berada di kuadran 3, sehingga titik koordinat G berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 3 satuan ke sumbu Y dan berada di kuadran 3. Nah, contoh soal selanjutnya, tentukan koordinat titik I serta jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y serta letak kuadrannya. Titik I, nilai X-nya adalah min 4, nilai Y-nya adalah 0, sehingga koordinatnya min 4,0. Jarak titik I ke X itu tidak ada karena titiknya berada di sumbu X. Jarak titik I ke Y, berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Jadi jarak titik I ke sumbu Y sama dengan 4 satuan. Dan I karena dia di tengah-tengah sini, berarti posisinya berada di kuadran 2 dan kuadran 3, sehingga titik koordinat I berjarak 0 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y
titik I berada di kuadran 2 atau kuadran 3. Nah, sobat belajar, dari contoh soal tadi masih ada 3 buah titik yang belum dicari. Berapa koordinatnya, berapa jarak antar sumbu X dan sumbu Y, dan terletak pada kuadran berapa. Sobat belajar bisa mencarinya di rumah sebagai bentuk latihan. Sobat belajar bisa mencari titik yang belum dicari itu titik F, titik J, sama titik H. Setelah sobat belajar mendapatkan jawabannya, boleh dituliskan di kolom komentar. Oke, semoga penjelasan tadi mudah dipahami. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk dicoba latihan soalnya tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bahas adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Perhatikan diagram kartesius berikut. Yang manakah titik asalnya? Yaitu pos utama. Di sini kita misalkan titik asalnya adalah pos utama. Nah, kita akan mencari nih posisi perumahan terhadap pos utama. Ada 2 cara yang bisa digunakan. Yang pertama, mencari selisih antar titik koordinatnya. Yang kedua, dengan cara menghitung jarak satuannya. Kita di sini akan mencoba menggunakan 2 cara tersebut. Pertama, langkah pertama adalah kita tentukan dulu titik koordinatnya. Titik koordinat perumahan ya. Perumahan itu terletak di X-nya 6, Y-nya 5, sehingga koordinatnya 6,5. Nah, kita cari selisihnya 6,5 dan 0,0. Kita cari selisihnya 6,5 dikurangi 0,0 sama dengan 6 kurang 0, 5 kurang 0 sama dengan 6,5. Lihat hasilnya, X-nya positif, Y-nya juga positif. X-nya positif berarti arahnya sebelah kanan, Y-nya positif berarti artinya arahnya sebelah atas, sehingga posisinya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Nah, kita coba hitung jarak satuannya. Ingat, kalau menghitung jarak satuan dimulai dari sumbu X, sehingga kita peroleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Sama ya sobat belajar. Lanjut. Tabel selanjutnya kita cari dulu koordinat teka-teki sembunyi. Teka-teki sembunyi terletak pada koordinat X-6, Y-nya 2. Kita kurangkan dengan titik 0,0, sehingga diperoleh min 6 kurang 0, 2 kurang 0 sama dengan min 6,2. X nya negatif 6, Y nya positif 2. X negatif berarti arahnya sebelah kiri, Y positif berarti arahnya sebelah atas, sehingga posisinya 6 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Coba kita buktikan dengan kita hitung jarak satuannya. Dimulai dari sumbu X, diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kiri, lanjut 1, 2, 2 satuan ke atas. Oke, mudah kan sahabat pelajar? Lanjut. Kita mencari posisi kolam terhadap pos utama. Koordinat kolam, koordinat titik kolam adalah
min 3, min 3, x nya min 3, y nya min 3. Kita kurangkan dengan koordinat titik asalnya, sehingga diperoleh min 3 kurang 0, min 3 kurang 0, hasilnya min 3, min 3. X nya negatif, y nya juga negatif. Kalau X negatif berarti arahnya sebelah kiri, Y nya negatif berarti arahnya sebelah bawah. Sehingga posisinya 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Oke, kita hitung jarak satuannya. 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Lanjut, perhatikan tabel selanjutnya. Kita mencari posisi pos 3 terhadap pos utama. Pos 3 koordinatnya adalah x3, y-3. Berarti koordinatnya 3, min 3. Kita kurangkan dengan 0,0, sehingga diperoleh 3 dikurang 0, min 3 dikurang 0 sama dengan 3, min 3. X positif, Y negatif. Berarti 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Kita buktikan ya, kita hitung jarak satuannya. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Gimana sobat belajar? Mudah bukan? Nah, contoh selanjutnya, cari posisi tenda 1 terhadap pos utama. Koordinat tenda 1 2,0, x nya 2, y nya 0. Kita kurangkan dengan koordinat titik asalnya, sehingga diperoleh 2 dikurang 0, 0 kurang 0 sama dengan 2,0. Nah, sehingga posisinya 2 satuan ke kanan. Nah, kita cari dengan cara hitung jarak satuannya. Kita mulai dari sumbu X 1, 2, sehingga jaraknya adalah 2 satuan ke kanan. Sama ya sobat belajar. Nah, tabel selanjutnya, cari posisi tenda keempat ke pos utama. Koordinatnya tenda keempat 0, min 2. Kita kurangkan dengan 0,0, sehingga diperoleh 0 dikurang 0, min 2 dikurang 0 sama dengan 0, min 2. Sehingga posisinya adalah 2 satuan ke bawah. Karena Y nya negatif berarti arahnya ke bawah. Kita hitung jarak satuannya. 1, 2. Sehingga jarak satuannya adalah 2 satuan ke bawah. Mana sobat belajar? Mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Yang tadi, pembahasan tadi adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Sekarang adalah posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, perhatikan diagram kartesiusnya. Nah, misalkan di tabel ini kita mau cari posisi pemakaman terhadap pasar. Langkah pertama, kita cari dulu koordinatnya masing-masing. Koordinat pemakaman adalah x min 5, y min 2. Koordinat pasar x 4, y nya 3. Oke, bisa. Selanjutnya kita hitung selisihnya. Berarti selisih koordinatnya min 5, min 2 dikurangi 4,3. Sehingga diperoleh min 5 dikurang 4, min 2 kurang 3 sama dengan min 9, min 5. Ingat, x nya negatif, arahnya di sebelah kiri, y nya negatif,
berarti di sebelah bawah. Sehingga posisinya 9 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Baik, kita buktikan dengan menghitung jarak satuannya. Ingat, dimulai dari sumbu X. Sumbu X berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. Samakan sobat belajar. Lanjut. Nah, posisi perumahan terhadap tenda 1. Kita cari koordinat masing-masing. Perumahan koordinatnya X6, Y5. Tenda 1, X2, Y-nya 0. Sehingga kita cari selisihnya. Diperoleh 6 kurang 2, 5 kurang 0 sama dengan 4,5. X-nya positif, Y-nya positif. Berarti arah X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Sehingga posisinya 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kita hitung jarak satuannya ya. Dimulai dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Lanjut 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Samakan sobat belajar. Lanjutnya kita cari jarak hutan terhadap pos 1. Koordinat hutan adalah min 8,5. X-nya min 8, Y-nya 5. Pos 1 koordinatnya X-nya 2, Y-nya 5. Berarti 2,5. Kita cari selisihnya. Sehingga min 8 dikurang 2, 5 dikurang 5 sama dengan min 10,0. Karena X-nya negatif, berarti posisinya sebelah kiri, Y-nya 0. Sehingga posisinya 10 satuan ke kiri. Kita hitung jarak satuannya. Dimulai dari sumbu X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jarak satuannya adalah 10 satuan ke kiri. Sama ya sobat belajar. Gimana? Mudah bukan? Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat, membantu kita belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Perhatikan bidang koordinat berikut. Misalkan diberikan sebuah garis P. Kita amati bersama-sama posisi garis tersebut ya. Posisi garis P terhadap sumbu X adalah saling sejajar karena arah garisnya sama. Dan ketika diperpanjang, garis P dan sumbu X tidak saling bertemu. Posisi garis P dengan sumbu Y saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus, maka membentuk sudut siku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis P posisinya saling sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y. Perhatikan bidang koordinat berikut. Ada sebuah garis M. Kita amati bagaimanakah posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ternyata garis M posisinya saling tegak lurus dengan sumbu X. Karena saling tegak lurus, maka membentuk sudut siku-siku. Posisi garis M dengan sumbu Y adalah saling sejajar. Karena saling sejajar, garis tersebut ketika diperpanjang tidak akan bertemu.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis M posisinya sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, ada sebuah garis A. Kita lihat posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis A tidak sejajar dengan sumbu X, tidak juga sejajar dengan sumbu Y. Garis A juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan tidak tegak lurus juga dengan sumbu Y. Sehingga posisi garis A adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa garis A posisinya tidak saling sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y, dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan atau tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Garis A posisinya saling berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, berikut contoh soal. Yang pertama, gambarlah garis L yang melalui titik B min 4, min 1 dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kita buat dulu titik koordinat B nya, min 4, min 1. Koordinat B, syaratnya tegak lurus sumbu Y. Berarti kita buat garis horizontal. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis L. Nomor 2, gambarlah garis M yang melalui titik C 3, min 5 dan tegak lurus sumbu Y. Dan tegak lurus dengan sumbu X. Kita buat dulu titik koordinat C. 3, min 5. 3, min 5. Berarti titik koordinatnya di sini. Syaratnya tegak lurus sumbu X. Karena tegak lurus berarti garisnya vertikal. Nah, inilah garis M yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang nomor 3, gambarlah garis O yang melalui titik D min 2,5 yang tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y. Buat dulu titik koordinatnya, min 2,5, sehingga titik koordinatnya di sini dengan syaratnya tidak tegak lurus dengan sumbu X dan tidak tegak lurus dengan sumbu Y, sehingga garisnya, sehingga garis O itu memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, contoh soal yang nomor 4. Diketahui titik A 3,2, titik B 3,6 dan titik C min 5,2. Kita buat dulu masing-masing titik koordinatnya. Titik A nya di 3,2, berarti di sini. Titik B nya 3,6, berarti di sini. Titik C nya min 5,2, berarti titik C nya di sini. Nah, pertanyaannya, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita buat garis dulu yang melalui titik A dan titik B. Nah, misalkan garis ini adalah garis M, kedudukannya adalah tegak lurus dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y. Dapat simpulkan bahwa posisi garis M adalah tegak lurus sumbu Y, tegak lurus sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Pertanyaan yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y?
kita buat garisnya. Misalkan garis ini kita namakan garis N. Kedudukannya adalah sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Posisi garis N adalah tegak lurus sumbu Y, sejajar dengan sumbu X. Pertanyaan yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita buat garis dulu melalui titik B dan titik C. Kita misalkan garis ini adalah garis O. Kedudukannya atau posisinya adalah memotong sumbu X dan Y, karena garis O tidak sejajar ataupun tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis O ini memotong sumbu X dan sumbu Y, sehingga posisi garis O adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Mudah bukan sobat belajar? Semoga materinya mudah untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 2,5 sehingga titik koordinatnya di sini